Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan lancar selalu ya teman-teman ya. Saya mau ajak teman-teman seperti biasa untuk unboxing dan review lagi action figure lagi ya teman-teman ya. Kali ini action figurnya dari salah satu superhero favorit saya teman-teman, yaitu Batman. Jadi tapi Batman-nya kali ini sebenarnya bukan Batman yang dari film, tapi dari komik karena suitnya ini tidak pernah atau belum pernah diadaptasi ke dalam film. Nah, kita lihat aja seperti apa ya. Ayo kita buka dulu ya teman-teman ya. Check it out. Batman, suitnya namanya Hellbat teman-teman. Jadi ini yang saya bilang tadi, suitnya ini merupakan salah satu suit terkuat. Kalau tidak bisa dibilang suit terkuatnya Batman, tapi ini menurut saya merupakan salah satu suit terkuatnya Batman. Dia munculnya di komik ya teman-teman ya, belum pernah diadaptasi ke dalam film. Tapi ya kalau diadaptasi ke film kelihatannya bakal keren banget. Jadi kalau di komik itu ceritanya si Batman ini dapat Hellbat suit ini dari teman-temannya di Justice League. Jadi dibikinin sama Superman, Wonder Woman, Aquaman, The Flash, Cyborg. Jadi rame-rame mereka bikinin sama Green Lantern juga kalau nggak salah. Jadi dibikinin rame-rame sehingga jadilah suit yang sangat kuat ini. Konon kalau diceritanya itu dia bahkan bisa mengimbangi si Darkseid ya teman-teman ya. Dia si Batman itu, si Bruce Wayne itu menggunakan suit Hellbat ini untuk menyelamatkan si Damian, anaknya dari si Darkseid waktu itu, kalau nggak salah seperti itu ceritanya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau di komiknya itu sebenarnya warnanya itu hitam semua teman-teman, hitam sama merah. Cuma ini saya kebetulan lihat warnanya gold, kok menarik ya, keren gitu. Eye catching. Soalnya Batman itu ya memang identik dengan warna hitam ya teman-teman ya. Apalagi koleksinya McFarlane. McFarlane itu ya nuansanya kalau nggak hitam abu-abu ya, hitam grey gitu. Nah, ini ada yang versi gold, kelihatannya menarik aja gitu, eye catching. Jadi ya udah deh, saya check out aja. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Mudah-mudahan teman-teman juga suka ya dengan warna yang gold ini. Cuma kita lihat dulu aja seperti apa kondisinya ya teman-teman ya. Jadi packagingnya kurang lebih seperti ini. Udah langsung kelihatan si Hellbat-nya. Hellbat-nya sudah langsung kelihatan wujudnya seperti apa. Terus ada tulisan DC Multiverse Batman teman-teman. Ada logo DC. Terus ada Multiverse sama Batman teman-teman ya. Terus di bawahnya ada ya copyright lah ya. DC Comics, terus Batman, Green Lantern dan seterusnya. Terus ada barcode dan lain-lainnya, keterangan lain-lainnya teman-teman, bisa dibaca ya. Terus di samping kurang lebih hanya seperti ini aja, DC Multiverse Batman McFarlane Toys. Jadi ada logo McFarlane-nya di bawahnya. Terus di belakangnya ini yang gambarnya cukup menarik ya teman-teman ya. Jadi di sini ada McFarlane Toys lagi. Terus di bawahnya ada Batman Hellbat. Nah, ini nama suitnya Hellbat Gold Edition. Jadi dia emas semua, warnanya gold semua. Terus di sini ada si Hellbat-nya lagi pose dan pakai sayap ya. Ini juga keren. Nanti kita lihat bentuk sayapnya seperti apa. Nah, terus ya ini bahasa apa nih? Mandarin. Bahasa Mandarin. Terus collect them all. Jadi, lalu untuk di sebelah sininya, sebelah samping yang satunya lagi ada tulisan DC Multiverse, lalu Batman Hellbat Gold Edition. Nah, tulisan Hellbat Gold Editionnya ini warnanya gold dan dia kayak metalik gitu tulisannya teman-teman. Ya keren sih kalau ini tulisannya. Nah, di sini ada logo McFarlane Toys-nya lagi ya teman-teman ya di bawahnya. Oke, kurang lebih seperti ini packagingnya. Sekarang kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Kita lihat isinya seperti apa.
sudah kosong ya teman-teman ya. Jadi ada dua nih teman-teman, ada dua layer atau dua lapis. Yang paling atas tadi si hellbednya, yang lapisan kedua atau di bawahnya si hellbednya ini, tumpukan keduanya ada sayapnya, lalu standing base-nya sama kartunya teman-teman. Kartunya ini gambar si ini ya, gambarnya si hellbed ya, lagi pose seperti di box belakangnya, kurang lebih sama sih. Kita lihat aja ya teman-teman ya. Nah, jadi pengikatnya sudah kita potong, kita keluarkan langsung hellbednya. Jadi seperti ini tampilan si hellbednya teman-teman. Wow, mantep ya, semuanya warna gold sama merah, jadi tidak ada warna lain, hanya ada kombinasi warna emas atau gold dan warna merah, bikin figur ini kelihatan fresh banget teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, Batman itu identik sama hitam atau abu-abu ya teman-teman ya, hitam atau abu-abu gelap gitu ya. Ini dia bikin warna gold, jadi kalau teman-teman atau terlebih lagi kolektor mainan Batman mungkin jadi bisa refresh gitu ya, jadi nggak hitam-hitam terus tapi ada warna lain yaitu gold teman-teman. Nah, kombinasi gold sama merahnya sendiri menurut saya bagus. Ini kalau saya lihat sendiri ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya selera lain, nggak apa-apa, ketik di kolom komentar aja ya teman-teman ya. Tapi kalau saya lihat sendiri secara tampilan langsungnya ini menarik sih teman-teman. Warna gold sama warna merah. Jadi apa ya istilahnya, kalau hellbed yang asli itu warnanya hitam ya teman-teman. Justru menurut saya, kalau saya bilang ini balik lagi selera pribadi, saya kok malah lebih suka yang ini ya teman-teman ya, yang warna gold ini ya. Jadi lebih vibrant aja gitu, beda dari yang biasanya si Batman itu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat detail-detailnya. Ini sebenarnya bahannya itu kayak plastik padat ya teman-teman ya, plastik padat, jadi agak cukup berbobot, mirip sama mainannya Pacific Rim NECA yang itu ya, request kemarin yang saya review. Mirip-mirip kelihatannya, ada feel arahnya ke situ teman-teman. Cuma ini dia pakai paintingnya ini yang agak metalik gitu ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya, kena pantulan cahaya dia mantul ya teman-teman ya. Kecuali merahnya ini kayak agak merah apa ya, merah cabe-cabean gitu. Merah cabe-cabean yang agak ngedoff gitu sih, jadi nggak terlalu metalik gitu. Jadi kesan metaliknya ada di body-bodinya ini justru ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini. Lalu di sininya ada shoulder padnya itu kayak plastik yang elastis gitu ya teman-teman ya, agak bisa dibengkok-bengkokin, tapi ini ada kayak joinnya gitu di sini. Ini hati-hati aja, takut patah ya teman-teman ya, agak rawan. Sini ya teman-teman bisa lihat mungkin ya, ada kayak joinnya di sini di bagian sini, dan ini bisa digerak-gerakin teman-teman, ke atas, ke bawah, ke samping, untuk membantu pergelangan tangan sepertinya kalau mau dinaikkan seperti ini ya teman-teman ya. Gimana teman-teman, dilihat? Nah, ini di belakang ini buat masang sayapnya. Ini sayangnya aja dia bolong teman-teman, jadi lebih baik sih kalau menurut saya dipasang sayapnya, jadi nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Ya teman-teman, di belakang kurang lebih seperti ini. Cukup menarik ya teman-teman ya, depannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Cuma yang menurut saya agak apa ya, mengurangi proporsi, mungkin karena dia kakinya bentuknya agak gede ya teman-teman ya, jadi kelihatan pendek gitu proporsinya. Tapi sebenarnya ya masih oke lah kalau menurut saya. Cuma kakinya ini agak kegedean, sama tangannya agak kegedean juga ya, jadi kelihatan agak pendek gitu kayaknya. Tapi secara overall kalau dilihat masih gahar sih kalau menurut saya ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita langsung ke artikulasi aja ya teman-teman ya. Nah, di kepalanya, untuk kepalanya ini artikulasinya masih agak seret karena masih baru.
tapi ini bisa nengok-nengok ya teman-teman ya kepalanya, cuma atas bawahnya nggak terlalu banyak, jadi segini ke bawahnya, ke atasnya segini aja, jadi nggak terlalu banyak ya teman-teman ya atas bawahnya, cuma kanan kiri nggak masalah sih kalau mau nengok kanan kiri, ada lah gitu ya. Oke, terus di sini seperti yang saya jelaskan tadi, shoulder padnya bisa digoyang-goyang, bisa dirubah-rubah posisinya ini ya teman-teman ya. Terus di tangannya kurang lebih bisa memungkinkan sampai segini karena dia kehalang sama si shoulder padnya lagi teman-teman, memungkinkan sampai segini. Terus di bicepnya dia ada ini ada kayak butterfly joint teman-teman, jadi bisa maju mundur di bahunya ya, di sendi bahunya lumayan ya teman-teman ya, bisa maju mundur. Terus di bicepnya ini ada sendi putar teman-teman, jadi bisa kita putar-putar kanan ke kiri ya, lumayan. Terus di sini nah kurang lebih sampai sini tangannya, di sikunya bisa ditekuk sampai segini ya teman-teman ya, kurang lebih kayak 90 derajat sih, nggak terlalu banyak, nggak bisa terlalu dalam tekukannya. Terus di pergelangan tangannya jarinya nggak ada artikulasi teman-teman, jadi sudah seperti ini aja as it is, cuma di pergelangan tangannya atau di wristnya itu bisa diputar-putar, ada sendi putar ya teman-teman ya, ada ball joint, lebih seperti itu. Tangan satunya kurang lebih sama. Di sini juga meskipun bentuk tangannya beda, yang satu terbuka, yang satu agak mengepal di tangan sini. Di sini juga sama, bisa diputar-putar ya teman-teman ya. Lebih seperti itu. Nah, untuk di torsonya kita bisa putar-putar teman-teman, bisa ke kanan, ke kiri. Nah, ini cukup oke putar-putarnya. Jadi nggak masalah kalau untuk putar-putar. Di pinggang tidak ada artikulasi ya teman-teman ya. Pinggangnya ya tidak ada artikulasi. Lalu di kakinya, untuk di kakinya dia bisa angkat sampai segini, kurang lebih sampai segini, bisa tendangan maegiri karate kurang lebih seperti itu. Lalu ke belakangnya kurang lebih segini teman-teman ya, bisa kelihatan ya. Lalu untuk lututnya ini masih agak keras, masih agak seret karena masih baru, bisa agak segini, bisa segini ya, lumayan dalam ya teman-teman ya. Ini lututnya, kita kembalikan lagi lututnya. Nah, di sini di pergelangan kakinya bisa muter-muter juga. Lalu di sini ada sendi lagi teman-teman di depannya ya, jadi bisa ditekuk-tekuk ya, kurang lebih seperti ini. Kaki satunya juga sama, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Gimana menurut teman-teman? Sekarang kita coba pasang aksesorisnya ya supaya lebih keren. Jadi kita dapat dua sayap untuk dipasang di belakangnya, kanan dan kiri ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Dan ini sayapnya bisa dibuka ya teman-teman ya, jadi lebih lebar. Kita coba. Ya, masih agak keset ya teman-teman ya, karena masih baru, jadi ya agak pelan-pelan aja, saya takut patah karena mau gimana pun ini bahannya plastik ya teman-teman ya, meskipun paintingnya atau paint jobnya keren seperti metalik gitu ya teman-teman, bisa dilihat ya dari pantulan cahayanya juga keren gitu ya, tapi sebenarnya ini bahannya plastik teman-teman. Jadi saya harus ya baiknya sih berjaga-jaga aja, nggak usah terlalu gerasa gerusu gitu kalau mau dilipat atau dibentangin sayapnya ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Jadi lebih takut ke sininya sih, sambungan ininya patah gitu ya, just in case, jaga-jaga aja. Sekarang kita langsung pasang aja ya teman-teman ya di Batman-nya. Di belakang ini ada lubang 2 ya teman-teman, ini buat colokannya, jadi cukup mudah sih harusnya, tinggal dicolok aja teman-teman ke belakangnya seperti ini. Dan satu lagi.
sudah jadi. Jadi cukup mudah teman-teman, tinggal dicolok aja, plug and play lah ya. Jadi tinggal dicolok aja, sudah jadi. Nah, jadi keren banget ya saat dia sudah pakai sayapnya. Wow, kita coba posekan sedikit, kita coba atur. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih. Wow, jadi keren banget ya saat sudah dikasih sayap. Jadi lebih lebih gahar. Jadi salah satu alasan kenapa saya beli ini yang pertama adalah karena warnanya tadi ya yang saya cerita. Jadi dia fresh aja, nggak hitam terus, ada warna gold gitu ya Batman. Yang kedua, karena ini salah satu suit terkuatnya Batman, jadi saya keren aja gitu kalau bisa ada masukin ke collectible gitu ya teman-teman ya. Yang ketiga, nah ini yang saya lihat justru sayapnya ini teman-teman. Kalau dibentangkan itu jadinya cukup lebar ya teman-teman ya. Si Batman-nya ini. Ini mungkin agak menuhin rak display balik lagi. Karena tingginya sih sekitar 7 inci sebetulnya, nggak terlalu tinggi ya. Mungkin setinggi Iron Man-nya ZD Toys lah ya kurang lebih. Nah, tapi ke sampingnya nih yang agak panjang nih, kita coba ya teman-teman. Ini saya sudah sedia penggarisnya 30 cm ya teman-teman ya, bisa lihat ya, ini 30 cm. Kita ukur aja tingginya, kurang lebih dia 20 atau sampai 21 lah, 20 sampai 21 cm. Lalu lebarnya ini saat dibentangkan sayapnya ini kurang lebih satu penggaris teman-teman. Jadi ya 30 sentian lah kurang lebih lah teman-teman ya kesini ya, 30 cm atau lebih lah, 30 cm atau lebih bentangan sayapnya gitu saat si Batman ini sayapnya dibentangkan. Tapi sebenarnya ada solusi lagi teman-teman yang saya bilang tadi. Ini kerennya figur ini karena sayapnya itu kalau kita lagi ngerasa di rak kita terlalu menu-menuhin, kita bisa lipat sebenarnya teman-teman seperti ini. Jadi kita lipat yang satu dan kita lipat lagi yang satunya teman-teman. Wow, jadi keren ya, kita bisa lipat dan akhirnya jadi lebih simple, lebih nggak makan tempat teman-teman, lebih friendly buat rak display kita. Bayangkan yang tadinya 30 cm lebih, sekarang bisa kita hemat space-nya, jadi kira-kira lebarnya itu 20 cm lah kalau kita lihat dari sini ya sampai sini. Jadi kurang lebih sampai sini ya teman-teman ya, 20 cm lah ya kira-kira ya, kurang lebih seperti itu sih. Jadi salah satu yang menurut saya keren, meskipun aksesorisnya sebenarnya nggak banyak ya teman-teman ya, cuma dikasih stand base doang tadi yang simple banget. Itu stand base nya cuma hitam aja, bulat, sama kartu, sama ini, sama sayap-sayapnya aja. Tapi nggak tahu gimana ya, keren aja kalau menurut saya. Pengaplikasiannya saat dibentangkan itu gahar banget, tapi kalau terlalu makan tempat kita bisa lipat teman-teman, jadi lebih friendly buat rak display kita. Kurang lebih seperti itu sih. Yang saya suka dari figur ini adalah warnanya teman-teman, nomor satu karena dia gold, jadi fresh banget. Yang kedua, dia dapat sayap teman-teman. Sayapnya ini ya seperti yang saya cerita tadi, keren, jadi bisa dilipat dan bisa digedein ya, atau bisa dibuka teman-teman, dilebarkan. Jadi bikin figur ini tuh semakin garang teman-teman. Yang tadinya Hellbat-nya itu sudah cukup garang, ditambah sayapnya lagi, jadi semakin garang teman-teman. Lalu yang mungkin saya agak kurang suka dari figur ini adalah proporsinya sebenarnya teman-teman. Mungkin nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada pandangan yang berbeda, silakan teman-teman ketik di kolom komentar. Cuma saya lihat kok nggak tahu ya, kalau teman-teman lihat apakah ini cukup comic accurate atau tidak teman-teman. Saya juga kurang hafal karena saya lihat Hellbat itu sekali-sekali aja gitu kalau tampil di feed saya gitu ya. Nah, kakinya kalau menurut saya balik lagi agak kegedean ya proporsinya, atau tangannya ya, entah ada di kaki atau di tangan yang kebesaran.
Akhirnya jadinya kayak apa ya, kayak pendek gitu ya. Tapi sebenarnya kalau dilihat secara langsung sih tidak terlalu, tapi saat di kamera ini jadi kelihatan agak pendek ya teman-teman ya. Tapi ya gimana sih, itu balik lagi tergantung selera sih ya. Menurut saya sih tetap tidak mengurangi kegaharan si figur ini teman-teman ya. Karena desainnya sih udah gahar ya, desainnya sendiri udah gahar lah desain si Hellbat ini gitu ya. Ditambah sayapnya juga. Jadi kurang lebih seperti itu sih teman-teman kalau dari saya mengenai figur Batman suitnya Hellbat yang kali ini dari McFarlane. Teman-teman gimana? Ada yang punya pendapat lain atau mungkin sudah ada yang punya juga atau ada yang lagi nyari-nyari juga yang ragu-ragu? Boleh kita diskusi di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you teman-teman, sukses selalu, bye-bye.